Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Lani Mega Safitri SPD SIMPD selaku Guru Mapel Prakarya dan Kewirausahaan kelas 11 di Karangasem. Saya Anita Nur Izati dari kelas 11 IPA 1 dengan nomor absen 05 akan presentasikan bab ketiga, yaitu tentang wirausaha budaya pembenihan ikan hias. Adapun topik yang dibahas di bab ketiga ini yaitu yang pertama, perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi. Yang kedua, penerapan sistem pembenihan ikan hias berdasarkan daya dukung daerah. Yang ketiga, menghitung titik impas atau break even point usaha pembenihan ikan hias. Yang keempat, promosi produk hasil usaha pembenihan ikan hias. Yang kelima, laporan kegiatan usaha pembenihan ikan hias. Topik yang pertama ada perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi. Yang pertama ada ide dan peluang usaha pembenihan ikan hias. Permintaan ikan hias setiap tahun meningkat, tetapi produksi benih ikan hias belum terpenuhi. Pasar ekspor ikan hias di dunia sangat luas. Namun, jika hanya mengandalkan tangkapan alam tidak mungkin memenuhi permintaan pasar, apalagi perdagangan ikan hias tangkapan alam sudah dilarang. Yang kedua, sumber daya yang dibutuhkan dalam pembenihan ikan hias. Sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat usaha pembenihan ikan hias tidak jauh berbeda dengan usaha pembenihan ikan pada umumnya, yaitu dari aspek manusia, tenaga kerja, uang berupa modal usaha, material atau bahan seperti pakan, induk ikan, dan lain-lain. Mecina atau peralatan berupa media hidup ikan, sistem kerja, dan pemasaran. Yang ketiga, ada perencanaan usaha pembenihan ikan hias. Perencanaan usaha pembenihan ikan hias pada umumnya sama dengan perencanaan usaha yang lainnya. Untuk membuat usaha yang utama, yaitu harus memiliki nama perusahaan, badan usaha, lokasi, komoditas yang akan dipasarkan konsumen, pangsa pasar atau partner kerja, personil, dan modal usaha. Yang keempat, kebutuhan pasar terhadap benih ikan hias. Di tahun 2015-an, prospek ikan hias tetap cerah karena harga jual ikan hias air tawar maupun ikan hias air laut lebih stabil. Bahkan, jika ada ikan hias yang warnanya bagus akan dijual dengan harga yang tinggi. Saat ini, pendapatan per kapita per tahun untuk ikan hias di Indonesia mencapai 50 juta. Kemudian, topik yang kedua yaitu B, penerapan sistem pembenihan ikan hias berdasarkan daya dukung daerah. Yang pertama ada aneka produk ikan hias. Di sini saya mencontohkan ada ikan arwana atau Sclerophogenesis atau SP. Arwana termasuk famili Osteolacidae, memiliki berbagai julukan seperti ikan naga, dragonfish, baramudi, saratoga, latapad, klesa, siluk, kayangan, pengan, tangklese, arwana atau arowana tergantung dari tempatnya. Yang B ada koi atau Spirinus carpio. Komunitas ikan hias air tawar merupakan salah satu komunitas unggulan yang banyak diminati masyarakat. Salah satu komunitas unggulan yang hingga saat ini masih diminati adalah koi, ikan koi atau Spirinus carpio. Yang C ada maskoki atau Carassius auratus. Maskoki merupakan jenis ikan air tawar yang hidup di perairan dangkal yang mengalir tenang. Yang D ada cupang, beta sp. Cupang adalah ikan air tawar yang habitat asalnya berasal dari beberapa negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Kedua ada manfaat ikan hias. Banyak diketahui manfaat memelihara ikan hias baik di dalam kolam maupun akuarium. Salah satu manfaat memelihara ikan hias yang dirasakan setelah menjalani rutinitas kerja yang menguras tenaga serta pikiran, yaitu mengurangi stres dan keletihan. Yang ketiga ada perencanaan produksi. Perencanaan produksi yang dilakukan dalam usaha pembenihan ikan hias diantaranya yang pertama A, penetapan jenis ikan hias yang dibudidayakan. Yang B, penetapan modal usaha. Yang C, penetapan sarana dan prasarana.
Yang D. Penentuan alat dan bahan yang digunakan. Yang E. Penentuan schedule atau jadwal produksi atau pemijahan. Yang F. Penentuan schedule atau jadwal pemanenan. Yang G. Penentuan rencana sistem pemasaran. Dan yang keempat, alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang kelima, proses produksi ikan hias. Yang keenam, pemeriksaan kualitas hasil produksi ikan hias. Dan yang ketujuh, pengawasan. Kemudian topik yang ketiga yaitu menghitung titik impas atau break even point usaha pembenihan ikan hias. Yang pertama ada pengertian titik impas break even point atau BEP. Break even point adalah suatu keadaan di mana usaha tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian atau titik impas. Analisis BEP merupakan alat analisis untuk mengetahui batas nilai produksi atau volume produksi suatu usaha untuk mencapai nilai impas. Artinya, usaha tersebut tidak mengalami keuntungan ataupun kerugian. Yang kedua dibahas yaitu manfaat dari BEP. Secara umum, manfaat BEP sebagai berikut. Yang pertama, ada alat perencanaan untuk menghasilkan laba. Yang B, memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. Dan yang C, mengukur dan menjaga agar penjualan dan tingkat produksi tidak lebih kecil dari BEP. Yang ketiga ada menghitung BEP. Analisa BEP merupakan alat analisis untuk mengetahui batas nilai produksi atau volume produksi suatu usaha untuk mencapai nilai impas. Artinya usaha tersebut tidak mengalami keuntungan ataupun kerugian. Dan yang keempat dibahas yaitu contoh menghitung BEP. Topik yang keempat yaitu ada promosi produk hasil usaha pembenihan ikan hias. Yang pertama, pengertian promosi. Promosi merupakan salah satu kegiatan pemasaran yang penting bagi perusahaan dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan serta meningkatkan kualitas penjualan untuk meningkatkan kegiatan pemasaran dalam hal memasarkan barang atau jasa dari suatu perusahaan. Yang kedua, ada tujuan strategi. Promosi penjualan dalam memasarkan sebuah produk tidak jarang pada para pelaku usaha mengadakan event-event khusus untuk mempromosikan produk keunggulan kepada masyarakat. Yang ketiga ada fungsi strategi promosi penjualan. Strategi promosi perusahaan sering digunakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan permintaan atau penjualan barang dan jasa yang ditawarkan sehingga dapat meningkatkan laba yang diperoleh. Yang terakhir yaitu yang keempat, kegiatan promosi penjualan. Mempromosikan produk pembenihan ikan adalah suatu tahapan yang cukup menantang bagi pemilik usaha atau petani ikan. Promosi yang dilakukan haruslah tepat sasaran. Topik yang terakhir yaitu laporan kegiatan usaha pembenihan ikan hias. Pengertian laporan kegiatan usaha pembenihan ikan hias yaitu laporan adalah segala sesuatu baik atau peristiwa ataupun kegiatan yang dilaporkan dan dapat berbentuk lisan ataupun tertulis berdasarkan fakta atau peristiwa yang terjadi. Proposal yang dibuat bermanfaat untuk yang A. Membantu wirausaha untuk mengembangkan usaha dan menguji strategi dan hasil yang diharapkan dari sudut pandang pihak lain atau investor. Yang B. Membantu wirausaha untuk berpikir kritis dan objektif atas bidang usaha yang akan dijalankan. Yang C. Sebagai alat komunikasi dalam memaparkan dan meyakinkan gagasan kepada pihak lain. Yang D. Membantu meningkatkan keberhasilan para wirausaha. Yang kedua, ada menganalisis laporan kegiatan usaha pembenihan ikan hias. Dalam menganalisis laporan yang perlu diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, menyimak laporan dengan seksama sehingga dapat menangkap informasi yang disampaikan secara utuh dan lengkap serta terperinci. Yang B, memahami isi laporan dari bentuk isi maupun kebahasaan. Yang C, menguraikan
secara detail atau rinci pokok-pokok isi laporan. Yang D. Melakukan pengecekan terhadap setiap hal yang dilaporkan secara detail dan cermat. Yang E. Tidak mencampur adukan antara fakta yang bersifat objektif dan opini atau pendapat yang cenderung bersifat subjektif. Yang F. Melakukan kajian terhadap kebenaran dan ketetapan hasil laporan tersebut. Yang G. Memberikan suatu pandangan atau pendapat terhadap laporan berdasarkan suatu teori atau definisi referensi. Yang terakhir ada membuat laporan kegiatan usaha budidaya ikan hias. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.